Aparat pemburu koruptor sedang jadi topik pembicaraan karena baik Badan Intelijen Negara maupun Polri telah berhasil menangkap buron koruptor kelas kakap. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong tangkap saya. Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tak ada baiknya melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin bersembunyi, bukankah tempat persembunyian paling aman untuk koruptor adalah pengadilan? Kita tidak akan diperlakukan seperti maling ayam. Paling hanya ditanya sedikit-sedikit, basa-basi, lalu minta bagian hasil korupsi. Tak ada salahnya kan kalau kita berbagi rezeki sama hakim, jaksa, polisi. Anggap saja zakat untuk mereka. Toh, itu uang bukan hasil kita. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tidak suka membantah, karena itu tugas pengacara saya. Karena itulah mereka saya bayar, supaya saya kelihatan tak bersalah. Jadi, ibu tidak akan marah kalau ibu koruptor kakap? Saya di sini hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang mengatakan bahwa koruptor macam saya tak lebih dari benalu bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Gak percaya? Asal kalian paham, dengan korupsi uang jadi terdistribusi, terjadi pemerataan seperti pembangunan. Bahkan korupsi juga terjadi di segala bidang. Mereka tidak pernah menikmati uang itu sendiri. Bahkan mereka juga ikut menyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, menyokong olahraga, iuran 17-an, banyak. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara melabui. Dan dengan berbuat baik juga, kami jadi dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan, diminta berbicara di pengajian. Betul kan, Pak Hakim? Bagaimana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut para koruptor dipenjarakan? Loh, bilang para mahasiswa terus menuntut para koruptor dipenjarakan. Lah, bukannya nanti justru malah merepotkan. Mesti banyak bikin penjara kan? Karena saya yakin betul 70% warga ini pasti akan masuk penjara. Pertanyaannya, bukankah itu justru akan menghabiskan belanja anggaran negara? Makanya, daripada uang dihambur-hamburkan untuk membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi. Lalu kami bagi-bagikan secara adil dan merata. Itulah yang dinamakan dengan korupsi yang adil dan beradab sesuai dengan Pancasila. Atau agar terdengar lebih trendy, namanya prinsip demokrasi dalam korupsi. Korupsi ibarat lokomotif demokrasi yang berarti membawa keberuntungan dan semua orang ingin naik menikmati. Oleh karena itu, memberantas korupsi sama dengan menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya, Pak Hakim. Bisa mengakibatkan keonaran para demonstran bayaran. Saya, sebagai koruptor yang baik, tidak menginginkan semua itu terjadi. Saya, koruptor, cinta damai. Tolong, jangan terlalu memojokkan kami. Kalau soal unsur kekuatan, kami juga bisa menggelar aksi besar-besaran. Pikirkan, bila seluruh koruptor di negeri ini menggelar aksi mogok 1 hari saja, saya yakin
Mulai dari kantor kelurahan sampai dengan istana negara mendadak sepi. Pelayanan pabrik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak terproduksi, semua departemen kosong. Jangankan mau ngurus surat atau bikin KTP, WC umum saja mungkin tidak akan ada yang mau mengurus. Apa kalian tidak akan pusing? Cara kalian membasmi dengan memojokkan kami justru membuat kalian seperti mengamputasi tubuh sendiri. Oleh karena itu, marilah kita hidup rukun, berdampingan dengan damai. Emang apa sih bedanya yang koruptor dengan yang gak koruptor? Kalau kata MH Najib bilang, kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda. Jadi, yang gak korupsi pun, ya hanya kesempatan yang tertunda, bukan? Apa ibu tidak malu dengan apa yang ibu katakan? Lah, buat apa saya malu kalau diri saya memang koruptor? Saya malah bangga bisa mengaku begitu. Justru, saya ingin memberi tauladan bahwa koruptor macam saya bisa menjadi seorang yang budiman. Ibu terlalu melebih-lebihkan. Ibu juga seolah-olah menempatkan koruptor sebagai sesuatu yang membanggakan. Gak ada toh di sini yang dilebih-lebihkan. Terus terang, saya juga capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Lebih baik saya istirahat nyaman di penjara. Ketemu sama kolega-kolega saya lainnya. Itu kan enak. Rukun, saling bagi pengalaman, kumpul bareng. Kan kalau semua rukun enak dilihatnya. Lihat nih, saya juga masih tetap sehat. Hanya kelihatan tambah kurang waras aja. Kadang saya juga heran dengan aparat kita. Kenapa sih masih sungkan-sungkan menangkap koruptor kakap macam saya? Nih ya, kalau saya datang, mereka malah sembunyi. Barangkali para aparat hukum itu memang benar-benar percaya ya bahwa koruptor macam saya ini memang benar-benar aset bangsa yang perlu dilindungi.